Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aulia Rahmadani, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 22, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan resume kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Hal ini dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun ruang lingkup nilai-nilai bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Adapun secara fisik ditunjukkan dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan secara non-fisik ditunjukkan dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan menjaga kearifan lokal. Sebagai wujud bahwa kita memiliki kemampuan awal bela negara, hal yang pertama dapat dilakukan yaitu menjaga kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Contohnya, melakukan aktivitas harian yang melibatkan fisik seperti menyapu, mengepel lantai, mencuci baju, dan lain sebagainya. Kesehatan jasmani dipengaruhi juga oleh pola hidup sehat seperti menjaga pola makan dengan pemenuhan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, dan mampu mengelola pikiran dengan baik. Selain kesehatan jasmani, yang tak kalah penting ialah menjaga kesehatan mental, yang mana dalam artian luas, mental erat kaitannya dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tugas fisik secara lebih dan efisien. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani yaitu bisa dengan cara push up, berenang, lari, dan lain sebagainya. Sedangkan kesiapsiagaan mental ialah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tantangan tuntutan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ialah wujud kemampuan awal bela negara yang ketiga yaitu memiliki etika, etiket, dan moral. Etika yaitu ilmu yang mempelajari tentang baik buruk, salah benar, serta prinsip-prinsip moral yang dapat membimbing tindakan manusia. Etiket adalah tata cara yang mengatur perilaku sopan santun dalam interaksi sosial, sedangkan moral merupakan sistem nilai yang menjadi dasar penilaian baik dan buruk suatu perbuatan serta membentuk keyakinan individu atau kelompok. Sebagai wujud kemampuan awal bela negara yang keempat yaitu menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal ialah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan tata tempat pada kegiatan resmi.
Tata tempat pada kegiatan resmi ialah pengaturan terkait penempatan posisi dan urutan orang-orang yang hadir dalam acara resmi, baik pejabat negara, tamu undangan, maupun tokoh masyarakat berdasarkan hierarki dan kedudukan masing-masing. Tujuan utama tata tempat adalah untuk memberikan penghormatan yang sesuai dengan jabatan dan kedudukan seseorang, serta menjaga ketertiban dan kelancaran acara. Adapun contoh tata tempat dalam kegiatan resmi yaitu upacara kenegaraan, rapat pertemuan, jamuan makan, acara peresmian, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Yang pertama yaitu tata tempat kegiatan upacara resmi. Kemudian ada juga tata tempat model U dan juga tata tempat model rapat lingkaran. Adapun aturan dasar terkait dengan tata tempat yaitu orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Kemudian, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Lalu, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri, atau dapat juga diatur secara genap maupun ganjil. Hal ini juga berlaku pada pengaturan tata tempat posisi berdiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.